Pemirsa, jadi itu tipsnya ya, hindari makan berat menjelang tidur malam agar tidak terbangun saat tidur. Tapi ternyata ada sejumlah makanan dan juga minuman yang membantu tidur lebih nyenyak. Nah, salah satunya tadi nih yang sempat tergantung ya. Yes. Dok, katanya nih minum chamomile dapat memberikan efek relaksasi dan membuat tidur lebih mudah. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta Wow. ya. Nah, padahal kan biasanya kita sering dengar kalau namanya teh mengandung kafein ya. Betul. Ya. Nah, tapi kalau teh chamomile ini dia tidak mengandung kafein, Dok. Jadi bagus untuk tubuh kita. Yang kedua, dia mengandung antioksidan namanya apigenin. Apigenin ini ternyata punya efek bikin kita jadi rileks tadi. Rileks dan hormon serotonin, hormon bahagianya jadi lebih diproduksi. Efeknya apa? Ya tentu saja kita jadi lebih mudah tidur. Tidur pun kualitasnya nggak terbangun-bangun Betul. atau terfragmen-fragmen. Gitu. Jadi lebih nyenyak ya dok. Betul. Nah dokter ini kan tadi chamomile. Iya. Kalau untuk teh-teh yang lain ini juga bisa bikin lebih nyenyak nggak tidur Iya. atau beda nih dok? Misalnya teh tubruk, Dok. Gitu. Kalau teh tubruk beda. Teh Oh, beda. tubruk ini kan dari daun teh. Dia kaya dengan tadi kafein salah satunya. Oh, Jadi malah memicu kita jadi seger Iya, gitu. Atau teh lainnya misalkan teh bunga telang. Sekarang Iya. banyak ya yang warna ungu tuh, Dok. Nah, teh bunga telang bisa atau di beberapa orang Iya. mulai nih bisa pakai teh lavender ada. Oh. Jadi itu bisa membantu kita meningkatkan rileks jadi tidurnya jadi nyenyak. Kalau teh biasa, Dok, kan biasanya nih masyarakat mengkonsumsi teh melati kan. Iya. Itu apakah bisa membantu lebih nyenyak, Dok, tidurnya? Nah, teh melati ini sebetulnya kan dari daun teh, tapi dia diberikan aroma melati nih, beda cerita, Oke. Dok. Jadi dia tetap ada kafeinnya biasanya. Sebetulnya boleh, tapi sebaiknya sore sampai malam jangan dikonsumsi. Jadi minumnya misalkan pagi atau siang. Jadi efek kafeinnya ini udah dikeluarkan dari tubuh, tidak memicu gangguan pada tidur. Oke, jadi beda ya dokter ya? Beda, Oke. betul. Jadi bisa kita pilih-pilih. Nah dokter, ini kan tadi teh-tehan. Ini kalau buah-buahan lagi nih dokter. Ini katanya mengkonsumsi buah kiwi 1 jam sebelum tidur bisa membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta ya. Jadi beberapa studi menunjukkan kalau kita mengonsumsi sekitar 2 butir kiwi, biasanya 1 jam sebelum tidur, ternyata kaya sekali dengan kandungan vitamin B6. Ada kaliumnya dan ada sebagian triptofan dan magnesium. Semuanya ini penting sekali untuk produksi tadi melatonin dan juga serotonin. Sehingga kualitas tidur kita dan siklus tidurnya ini jadi lebih iramanya lebih teratur. Harus Gitu. 2 ya dokter ya jumlahnya? Kalau studi penelitiannya sekitar 2. Oh sekitar 2. Nah itu Betul. kalau 2 kiwi itu kalorinya biasanya berapa dok? Mungkin ada yang concern lagi Iya. menurunkan Iya. berat badan gitu? Biasanya 100 kalori. Oh jadi 1 kiwi 50 ya dok? Iya, tapi jangan khawatir, dia kan seratnya juga tinggi, apalagi ada bijinya kan dalamnya. Nah, jangan khawatir, dia dikontrol gula darahnya bagus. Tapi ingat, dia juga tinggi vitamin C, jadi jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Nah, misalkan 1-2 jam sebelum boleh, biar asam lambungnya nggak gampang naik. Betul. Oh, oke. Karena buah kiwi mungkin agak asam, Dok. Ya? Betul, dia tinggi Iya. dengan vitamin C. Nah, selain kiwi, Dok, ini juga lagi-lagi buah nih. Katanya anggur bisa membantu mengatasi insomnia. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini adalah fakta, Dok. Fakta. Karena si anggur ini kaya dengan antioksidan. Nah, terus kalau kita konsumsi sama bijinya nih, si bijinya itu ternyata kaya antioksidan dan magnesium Oh, tadi. jadi dimakan juga bijinya? Kalau saya pakai bijinya. Oh, jadi nggak dan juga dibuang? kulitnya. Iya, justru dia tinggi dengan si antioksidan, salah satunya resveratrol. Bagus sekali untuk meningkatkan kualitas tidur. Makanya boleh nih kita konsumsi, jangan malah dibuang ya kadang bijinya gitu. Ini nggak ada rasanya kok, Dok. Tetap enak dinikmati. Tapi itu bijinya dikunyah atau ditelan langsung, Dok? Dikunyah Oh, kalau dikunyah? saya. Iya, jadi si getahnya itu yang bikin naik, tapi nggak pahit. Iya. Jadi Enak sampai kaget mukanya. Kalaupun mau di Nggak jus, pahit. jus sama biji Iya. dan kulitnya justru kaya sekali dengan antioksidan ya. Nah, itu kan buah, Dok. Iya. Bagaimana dengan minuman anggur? Apakah bisa membantu lebih nyenyak tidurnya atau gimana? Justru enggak. Kalau minuman anggur ini kan mengandung alkohol. Nah, alkohol ini justru salah satu pemicu insomnia. Stimulan, Dok, ya? Betul, stimulan malah bikin kita jadi seger. Jadi Oke. sebaiknya malah tidak dikonsumsi gitu. Jadi beda ya pemirsa di Beda. rumah, jangan jadi pembenaran ya. Jadi modus nanti. Nah dokter, ini juga ada fakta dan mitos yang beredar nih dok. Ikan yang berlemak katanya dapat membantu tidur menjadi lelap. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah mitos kalau kita lihat dari lemak tinggi. Tapi lemak tinggi dalam gorengan maksud saya. Betul. Kalau misalkan kita bahas di lemak omega 3-nya, contoh salmon, ikan kembung, Makarel. tuna, makarel. Nah, ini kan omega 3-nya tinggi. Jadi Dia kalau untuk ikan, fakta atau mitos dok?
Kalau ikan berminyak tinggi, tadi kata-katanya minyak tinggi, tergantung nih. Oke. Kalau minyak tingginya Berlemak. dari gorengan pemasakan, dia mitos. Oh, Tapi oke. kalau kandungan minyak omega 3 yang tinggi, contohnya tadi di salmon, ikan kembung, nah Iya. ini ternyata justru bagus. Selain omega 3, vitamin D dan B6 yang ada di ikan kaya dengan lemak omega 3 tadi, ternyata bagus sekali untuk Oke. meningkatkan kualitas tidur kita. Salah satunya untuk produksi serotonin dan melatoninnya gitu. Nah, tapi Dok, kalau seandainya bahasanya tadi ya, Mm-mm. konsumsi ikan berlemak ini dapat membantu tidur lebih nyenyak. Ini maksudnya berarti lemak dalam ikannya. Ini Nah, fakta ya, kalau Dok lemak ya? dalam ikan ini fakta, Oke, gitu. fakta. Khawatirnya kalau nggak dijelaskan dengan pengolahan tadi, Iya. masyarakat mengira, oh kalau ikan walaupun lemaknya tinggi nggak masalah nih, gitu. Oh. Padahal pengolahan ini sangat berpengaruh juga, Oh, oke. ya. Oke. Ya. Dok, Ya. nih ada lagi dok. Ini biasanya masyarakat Indonesia kan nggak bisa lepas dari nasi. Ya. Jadi katanya kalau mengkonsumsi nasi putih sebelum tidur bisa bikin ngantuk dan tidur lebih nyenyak. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta, Dokter Haikal dan Intan. Fakta? Fakta. Karena nasi putih ini tipikal yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik itu menggambarkan bagaimana kontrol gula darah kita setelah mengonsumsi sesuatu. Ternyata cepat naik. Iya. Nah, karena gula darahnya cepat naik, hormon insulinnya cepat naik, ternyata dia ini mempercepat si triptofan tadi itu masuk ke dalam otak kita. Iya. Jadi produksi serotonin dan melatoninnya lebih cepat. Oke. Tapi ingat, sebelum tidur tuh bukan berarti langsung sebelum tidur. Iya. Paling tidak jeda 2 jam agar tidak memicu asam lambung yang malah membuat kita Iya. nggak nyaman. Ininya tidurnya jadi nggak nyenyak juga, gitu ya. Tapi dok, sayangnya Iya. nih kalau di malam-malam yang jualan nasi goreng dok. Ini gimana dok kalau Itu nasi nasi goreng? putih juga ya. Iya, tapi digoreng kan? Nah, ini nggak bagus karena justru tinggi lemak. Makanya tadi kalau lemak dari pengolahan yang tinggi itu justru membantu kita asam lambungnya tinggi. Oke. Nah, efeknya apa? Biasanya asam lambungnya gampang naik atau kalau kita kebangun, kok jadi lapar ya, bingung nyari Betul. cemilan-cemilan yang lain gitu. Oke. Nah, dokter tadi kan nasi ya, Iya. mungkin agak susah dengan orang yang diet ya. Mungkin ini ada juga, mudah-mudahan ini fakta ya dok ya. Iya. Ini juga katanya selada, ini kalau dikonsumsi dapat membantu mengatasi sulit tidur. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Fakta, Yeay. karena di selada atau di salad ternyata kaya sekali dengan kandungan antioksidan namanya laktikarum. Nah, si laktikarum ini ternyata bagus sekali untuk meningkatkan produksi si serotonin. Dan efek keduanya apa? Ternyata dia memicu rileks. Dia kandungannya mirip efek dari opium. Opium ini biasanya dipakai untuk bahan narkotika ya. Iya. Nah, tapi ini nggak membahayakan, jangan khawatir ya. Dia hanya seperti opium, tapi dia hanya mendapatkan efek rileks atau tenangnya saja. Jadi kualitas untuk tidur jadi lebih optimal. Berapa banyak dok makan seladanya? Biasanya sebenarnya sih kalau penelitiannya biasanya antara 100 sampai 200. Tapi Gram. kan kita tapi kan kita bisa kombinasi dengan yang lain. Contoh kalau bikin salad selain selada misalkan cuma 50 gram, tapi kasih juga di situ potongan misalkan almond atau edamame. Itu kan juga kaya magnesium yang juga bisa menginduksi dari Iya. proses tidur gitu. Atau misalkan tadi kedelai dari tofu atau misalkan dari susunya, almond misalkan. Nah, efeknya apa? Tidur kita jadi optimal. Jadi nggak semuanya ini harus dari si seladanya tadi. Oke. Gitu. Wah, jadi banyak dok ya makanan yang Banyak. membantu lebih enak tidurnya. Nah Betul. dok, tips nih pada masyarakat supaya masyarakat bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang membantu tidur lebih enak, lebih nyenyak. Silakan dok. Ya, pertama adalah pastikan selain yang bergizi seimbangnya ini adalah yang tipikalnya kaya dengan magnesium. Contohnya jangan sampai kurang nih protein kacang-kacangannya, nabatinya gitu ya. Bebas mau nabati apapun. Kemudian yang kedua, jangan lupa yang kaya dengan B6. Nah, ini B6 itu kaya di sayur-sayuran dan kacang-kacangan juga. Jadi jangan sampai kurang sayurnya juga. Betul. Kemudian pilih juga makanan-makanan yang bisa tadi memicu kita ini memproduksi serotonin lebih bagus gitu ya. Misalkan kalau mau pilih buah, cari buah-buahan yang kaya magnesium, kalium, B6, misalkan kiwi, kemudian pisang di sore hari. Kalau yang pagi mungkin jenis yang kandungan yang lain misalkan gitu. Tapi jangan lupa juga, kalau memang kita ingin meningkatkan kualitas tidur, sebaiknya hindari juga makanan-makanan pemicunya tadi ya. Tipikalnya yang biasanya lemak tinggi, kemudian alkoholnya tinggi, atau mengandung kafein. Iya. Oke, Wah, wah. lengkap sekali ya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Dengan Makasih, senang dokter. hati, dengan senang Makasih. hati. Nah, Intan, ini Iya. biasanya kalau nggak nyenyak tidurnya ya, itu bisa bikin sakit kepala nih. Apalagi kalau menjelang tanggal tua nih. Nah itu dia dokter, aduh kepala sakit banget, kayaknya susah, makin susah tidur ya.
Nah, ini apakah kalau sakit kepala itu dapat merusak otak, dokter? Nah, kita akan bahas nih. Jadi jangan anggap remeh sakit kepala. Kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sehat.